Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Sukamdi ya guys. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Sukamdi dan masih tetap di channel Sukamdi. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sedikit ngobrol atau membahas tentang ternak burung atau keluh kesah tentang ternak burung. Jadi ternak burung itu bisa dibilang mudah ya mudah, susah ya susah. Atau bisa dibilang gampang-gampang susah dan sebaliknya susah-susah gampang. Jadi contohnya misalnya meloloh anakan burung. Itu bisa dibilang mudah tapi juga bisa dibilang susah. Susahnya karena untuk menuju keberhasilan atau kesuksesan agar anakan burung yang kita loloh selamat itu agak lumayan susah teman-teman. Nah mudahnya kalau cuman meloloh burung kan sangat mudah, asal mangap kita loloh atau kita jejelin itu mudah. Tapi untuk berhasil agar selamat itu tidak mudah teman-teman. Tapi kali ini yang mau saya bahas bukan tentang cara meloloh, tapi tentang indukan burung yang suka bermasalah atau yang sering dikeluh kesahkan sama banyak peternak. Ada salah satu teman kita yang tanya tentang indukan burung. Beliaunya punya indukan burung yang mau bertelur itu nggak bisa keluar. Jadi jelasnya begini, sebentar kita bacakan dulu ya. Om, solusinya dong. Punya saya sering kebebelan, nggak bisa keluar telurnya. Apa penyebabnya dan solusinya Om? Makasih. Jadi beliaunya ini nama channelnya Kicau Racing 99. Beliaunya mungkin mempunyai indukan burung yang betinanya itu mau nelor tapi kebebelan atau telurnya tidak bisa keluar. Nah untuk kali ini saya akan coba sedikit membahas karena saya dulu pernah ngalamin juga teman-teman. Dan sebelum saya sendiri ngalamin ada beberapa teman kita yang sudah ngalamin namun dilakukan sesuatu dan berhasil. Nah saya sendiri coba saya praktek itu juga alhamdulillah berhasil teman-teman. Untuk itu saya ingin coba berbagi, barangkali saja apa yang saya bagikan ini bisa sedikit membantu dan berguna untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Sebelumnya cerita sedikit teman-teman. Jadi waktu itu saya juga ngalamin indukan betina saya itu kelungkrak-kelungkruk atau apa ya, nyekukruk, nggak kuat terbang, asal terbang itu jatuh, terbang, jatuh, terbang, jatuh. Semakin hari semakin mengkorok. Tapi cuma 2 hari waktu itu buru-buru saya tanganin. Karena feeling saya jangan-jangan ini burung mau bertelur tapi nggak kuat keluar gitu. Akhirnya saya tangkap dan betul saja saya pegang di bagian perut bawah agak belakang itu jendol kayak telur begitu. Jadi saya pastikan ini pasti burung saya mau menelur tapi kebebelan atau nggak kuat nelor. Nah itu saya sampaikan dulu penyebabnya. Mungkin ini baru prediksi saya ya teman-teman, dan itu juga diprediksi sama teman-teman saya yang lain juga sesama peternak. Jadi itu faktor makanan yang kemungkinan besar itu agak kurang gizi, kurang nutrisi. Misalnya mendapat gizi atau mendapat nutrisi itu monoton. Misalnya kebanyakan jangkriknya, kurang cacingnya atau kurang ulatnya, atau sebaliknya kebanyakan cacingnya atau kebanyakan ulatnya, yang lain kurang. Jadi monoton nutrisinya, itu satu. Tapi yang bisa dipastikan bahwa burung mau nelor kebebelan nggak kuat keluar itu karena kehabisan cairan teman-teman. Atau bisa jadi telurnya terlalu besar, cairannya habis jadi nggak bisa keluar. Jadi masalahnya itu teman-teman, prediksi saya dan teman-teman saya ternak seperti itu. Namun saya nggak tahu pastinya ya teman-teman, ini cuma prediksi saja. Karena kita cuman peternak kecil-kecilan, jadi nggak bisa untuk mencari tahu secara detail kalau harus pakai biaya gitu. Jadi kita cuman prediksi saja, dan apapun yang sering saya bagikan pada teman-teman semua itu hasil dari pengalaman. Karena ternak burung itu kita harus saling berbagi teman-teman. Nggak hanya saya, nggak hanya teman-teman. Jadi walaupun saya suka berbagi, tapi saya juga mau menerima misalnya ilmu apapun, karena ternak itu nggak ada yang pinter menurut saya teman-teman.
teman-teman. Teori banyak, tapi prakteknya pasti banyak beda, dan nggak ada menurut saya peternak itu yang merasa wah saya udah mentok sampai sini, ilmu saya pasti beres. Nggak ada. Pasti setiap waktu, perjalanannya waktu, itu pasti cara prakteknya berbeda. Nah, untuk solusinya sangat mudah teman-teman. Jadi burung itu ditangkap, lalu kalau benar-benar dipastikan itu ada telurnya, itu karena kurang cairan teman-teman. Nah, caranya ini, cari suntikan seperti ini, terus jarumnya ini dicopot. Nah, dibuang, jadi tinggal ujungnya cengkil-cengkil sedikit, lalu pelicin, misalnya minyak gitu, minyak yang licin, misalnya minyak goreng lah atau apa, itu disedot, nanti nggak usah banyak-banyak lah, dikit aja. Nah, setelah sedot baru dimasukkan di burungnya lewat duburnya teman-teman. Jadi ini ujungnya dimasukin di duburnya itu, lalu disemprotkan begini, disuntikkan begini. Kalau khawatir itu masih nggak kuat keluar, dikurungin kecil dulu. Yang penting burungnya itu selamat dulu teman-teman. Nggak usah ngarep telurnya itu dulu. Ya syukur-syukur nanti kalau keluar, telurnya bisa keluar, lalu dimasukkan ke dalam kandang tangkar lagi bisa keluar dan mapan, itu syukur alhamdulillah. Tapi intinya yang pertama kita menyelamatkan indukan yang mau bertelur itu teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan teman kita Kicau Racing 99 mudah-mudahan menonton video ini, karena kemarin tanya di kolom komentar, tapi memang saya itu kalau nggak mau ngejawab pertanyaan yang menurut saya belum pernah saya sampaikan, saya pasti saya sampaikan lewat video begini. Biar semua teman kita sekalian mendapat pengalaman yang seperti itu, atau mendapat permasalahan yang seperti itu bisa dipraktekkan. Saya sering sekali praktek seperti itu teman-teman, dan itu manjur sekali pakai itu. Jadi nyedot, intinya pelicin lah teman-teman, nggak harus minyak goreng atau apa, intinya pelicin, kita sedot ke dalam suntikan lalu kita masukkan ke dalam duburnya gitu. Itu aman dan tidak masalah teman-teman, itu pasti keluar, besok telurnya pasti keluar dan burung selamat gitu. Kalau untuk telurnya nanti bakal tertolong atau enggak, khusus telurnya itu nggak usah kita pikirkan dulu, yang penting indukannya selamat. Jadi itu teman-teman cara mengatasi atau solusinya jika indukan betina kebobolan saat mau bertelur. Jadi caranya seperti itu. Kalau masalah gejalanya apa, penyebabnya apa, yang saya sampaikan tadi cuman prediksi, yaitu mungkin karena nutrisi atau gizinya itu monoton, nggak seimbang, atau telurnya kebesaran. Tapi yang paling pasti itu karena kehabisan cairan, kehabisan pelicin gitu teman-teman. Tuh, jadi ternak itu seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, bisa dibilang mudah, juga bisa dibilang susah. Mudahnya itu kalau cuman ngasih empan burung itu kan mudah, cuma ngasih empan. Tapi ngasih empannya tujuannya biar bagaimana? Nah, untuk menuju keberhasilan itu memang nggak gampang. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, contohnya meloloh anakan burung. Itu kalau cuman meloloh gampang, tapi untuk menuju keberhasilannya, apalagi sukses, itu nggak mudah teman-teman. Tapi saya juga sedikit banyak ada pengalaman tentang cara meloloh yang walaupun enggak sukses tapi berhasil. Jadi saya bilang berhasil ini begini teman-teman. Contohnya misalnya kita meloloh 10 ekor burung, kita meloloh kalau cuma mati 1 atau 2 itu menurut saya masih berhasil gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 2 yang mati dalam jumlah 10 yang kita loloh itu, kalau mati 2 itu menurut saya sudah nggak berhasil. Apalagi kalau 10 itu hidup semuanya, itu bisa dibilang sukses teman-teman. Jadi begitu. Nah, untuk menuju keberhasilan itu juga nggak hanya teori harus begini, itu enggak. Melakukan hal itu juga tergantung keadaan burung. Keadaan burungnya, burung apa yang kita loloh. Jadi usianya pun juga berbeda. Misalnya begini, usia 1 hari sampai 5 hari dibanding sama usia 5 hari sampai ke 12 hari, itu cara melolohnya berbeda. Porsinya berbeda, jenis yang kita lolohkan pun juga terkadang berbeda. Yang pasti yang berbeda porsinya teman-teman, itu berbeda. Jadi untuk 1 hari sampai ke 5 hari dibanding dengan 5 hari
ke 12 hari itu berbeda. Terus nanti ada tingkatan lagi, usia 5 hari sampai ke 12 hari dengan usia 12 hari ke 20 hari itu beda lagi. Gitu. Jadi meloloh saya sedikit mendapat pengalaman karena saya sering praktek. Jadi itu menurut saya berhasil. Saya beda-bedakan meloloh juga menurut usianya. Kalau usianya berbeda, saya meloloh pun caranya juga berbeda gitu. Begitu juga tentang ternak burung, teman-teman. Tentang ternak burung itu permasalahannya banyak sekali. Walaupun masalahnya sama, tapi biasanya solusinya berbeda. Nah itu teman-teman, jadi untuk tentang cara meloloh seperti apa, di lain kesempatan nanti kita juga coba menyampaikan pengalaman saya. Barangkali nanti apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit membantu pada teman-teman tentunya yang masih pemula. Dan bagi yang sudah senior, silahkan berbagi juga di kolom komentar. Karena saya siap untuk belajar dan belajar terus teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di malam hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam lestari, salam pasuduburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.